Saya pada siang hari ini karena bisa menjadi MC, bisa membersamai, bisa ketemu walaupun dalam Zoom dengan kakak-kakak dan bapak ibu semuanya. Oke, bapak ibu semuanya, sebelum kita memulai untuk sesi kita kali ini, saya ingin memperkenalkan sebuah sapaan. Sapaan. Apakah boleh bapak ibu semuanya? Boleh di open mic-nya dulu. Nah, Boleh, silakan. Nah, nama sapaannya adalah sapaan pagi. Nah, kalau misal saya bilang pagi, Bapak Ibu semuanya bilang jawabnya dengan pagi. Terus kalau misal saya Pagi. bilangnya semangat pagi, Bapak Ibu jawabnya 3 kali. Pagi, pagi, pagi. Boleh begitu Bapak Ibu semuanya? Boleh. Oke, Oke, boleh. siap. Oke, boleh kita open mic-nya terlebih dahulu. Saya ingin melihat, mendengar, dan merasakan semangat dari Bapak Ibu semuanya. Boleh kita open mic-nya, kita akan jargon terlebih dahulu seperti ini. Coba saya tes semangatnya dulu ya. Pagi, Pagi. pagi, Pagi. 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 semangat pagi. Pagi. Pagi, Pagi. pagi, Pagi. pagi. Oke, boleh berikan aplaus untuk kita semua. Nah, ya, Alhamdulillah. Jadi izin Bapak Ibu semuanya saya ingin mengingatkan. Jadi insya Allah kita akan mendengarkan materi untuk di di- pada siang hari ini. Saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu semuanya jika di selama sesi materi mendapatkan insight yang menarik dari pemateri kita pada hari ini, boleh banget Bapak Ibu semuanya untuk kita video, kita foto, dan kita upload di sosial media. Dan jangan lupa jika diupload di sosial media, boleh untuk tag akun Instagram Suara Pemuda Kreatif dan Zakat Sukses. Boleh begitu Bapak Ibu semuanya? Oke. Boleh. Oke, sebelum sebelum itu akan ada pemaparan program terlebih dahulu dari tim Zakat Sukses. Insya Allah Sembilan program pasien. ini, Dokter, insya Allah program channel ini akan bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semua dan membawa juga keberkahan untuk kita semua. Waktu dan tempat mungkin saya persilahkan kepada Kak Kurina untuk memaparkan terkait programnya di selama di bulan Ramadan. Silahkan. Terima kasih banyak, Mas Alfian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah hadir, Bapak Ibu sekalian, di kajian pada siang hari ini. Saya Kurina dari Zakat Sukses, izin untuk menyampaikan sedikit tentang program-program Ramadan di Zakat Sukses. Ya, sudah kelihatan ya, mudah-mudahan. Sudah terlihat, Kak. Ya. Perkenalkan, eh, saat ini Zakat Sukses di bulan Ramadan ya mengadakan berbagai macam kegiatan untuk sahabat zakat, bagi sahabat zakat yang ingin berbagi untuk masyarakat yang membutuhkan gitu, khususnya di bulan puasa ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, Zakat Sukses adalah sebuah lembaga amil zakat atau lembaga pengelola zakat di Provinsi Jawa Barat yang fokus pada program pemberdayaan masyarakat. Zakat Sukses berdiri sejak tahun 2011 dan saat ini eh, sudah apa ya sudah menjadi lembaga resmi gitu ya sejak tahun 2016. Nah, eh, kita di sini sudah mendapatkan rekomendasi dari Basnas dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai LAS tingkat provinsi.
Nah, di bulan Ramadan ini ada banyak kesempatan untuk kita berbuat baik. Pertama, Zakat Sukses memiliki program yaitu THR untuk guru ngaji, di mana banyak ya guru ngaji yang saat ini mungkin hanya dibayar seikhlasnya seperti itu dan tidak apa ya tidak mencukupi terkadang untuk kebutuhan keluarganya dan di bulan Ramadan ini kita ingin memberikan apresiasi lebih untuk mereka agar mereka semakin semangat juga dalam menyebarkan dakwah dan mengajarkan anak-anak ilmu Al-Quran. Nah, selain itu ada juga program tebar Al-Quran bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pahala jariah gitu ya dari setiap huruf yang dibaca oleh penerima manfaat yang membaca Quran tersebut. Nah, di sini Zakat Sukses juga akan menyalurkan sedekah alat ibadah gitu ya berupa mukena, sarung, sajadah untuk masyarakat kita yang membutuhkan eh, khususnya juga musola atau masjid gitu ya yang sudah tidak layak. Jadi ini teman-teman boleh banget ikutan berpartisipasi di program ini agar masjid dan musola yang ada di lingkungan kita itu semakin nyaman dan layak untuk dipakai beribadah. Nah, selain itu di program eh, Zakat Khusus edisi Ramadan ini kita ada bikisan Ramadan yaitu parsel sembako ya untuk anak-anak yatim, duafa dan para dai agar mereka bisa merasakan nikmatnya hari raya gitu, merasakan kebahagiaan di hari raya. Dan ada juga program berbuka bahagia dan berbagi takjil untuk masyarakat di jalan dan kita juga akan mengajak anak-anak yatim itu makan bareng di restoran. Jadi teman-teman apalagi di bulan Ramadan ini barang siapa yang memberikan makan berbuka gitu ya untuk orang yang sedang berpuasa, insya Allah pahalanya sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Jadi ini benar-benar combo banget ya, pahalanya itu bisa berlipat-lipat ganda banget. Nah, selain itu ada juga program belanja bareng yatim. Di sini kita mengajak anak-anak yatim dan duafa untuk berbelanja baju lebaran yang mereka inginkan untuk dipakai di hari raya. Dan juga kemarin baru aja kita mengajak mereka sekalian bermain di wahana bermain gitu ya. Dan juga berbuka puasa bersama. Nah, di bulan ini juga kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah bagi Bapak Ibu. Jangan lupa untuk menunaikan zakat fitrahnya sebelum Hari Raya Idul Fitri berupa beras ya atau berupa uang. Kemudian untuk teman-teman yang juga Bapak Ibu, khususnya mungkin ibu hamil yang dan menyusui yang mungkin sempat belum mengkode puasanya, itu bisa menunaikan fidyahnya di zakat sukses, yaitu sebesar 45.000 per hari yang ditinggalkan. Nah, di sini eh, kita juga baru mendapatkan kabar menyedihkan ya dari saudara-saudara kita di Palestina, di mana mereka kembali diserang, kembali dibombardir, dan setiap harinya itu ada sekitar ratusan orang yang meninggal dunia. Dan kita insya Allah zakat sukses di bulan Ramadan ini juga menyalurkan paket iftar dan sahur untuk mereka yang ada di Gaza dan kemarin juga kita sudah menyalurkan sebanyak 4.000 porsi untuk sahur dan iftar. Nah, selain itu kita juga akan menyalurkan perlengkapan musim dingin berupa jaket dan selimut untuk mereka dan bingkisan Ramadan yaitu paket sembako juga untuk mereka. Sahabat zakat yang ingin ikut membantu saudara-saudara di Palestina itu bisa banget menyalurkannya melalui zakat sukses. Nah, apa aja sih yang bisa kita dapatkan jika kita berbagi di bulan Ramadan? Ini ada banyak banget ya. Di sini, di bulan ini, Allah melimpahkan kasih sayang, yaitu rahmat dan ampunan yang sangat besar, terutama nanti di malam Lailatul Qadar. Keutamaan-keutamaannya insya Allah nanti akan disampaikan ya oleh Ustadz Said Kutub. Kemudian di sini kita dihapuskan dosanya. Kemudian kalau kita mengeluarkan harta, kita akan dibersihkan hartanya, dibersihkan dirinya.
Kemudian di sini kita juga insya Allah akan dilipat gandakan ya rezekinya, karena dengan bersedekah justru rezeki itu akan semakin berkah gitu. Dan kemudian pahala berlipat ganda dan investasi di akhirat nanti gitu ya untuk kita bekal eh, menemui Allah nanti di yaumul akhir. Dan yang terakhir pasti akan ada ketenangan hati dan kebahagiaan ketika kita melihat senyuman mereka. Jadi saudara kita yang mendapatkan manfaat dari program-program ini gitu ya, insya Allah itu akan menjadi kebahagiaan untuk kita juga. Nah, eh, teman-teman boleh menghubungi tim Zakat Sukses gitu ya di melalui WhatsApp atau melalui media sosial. Insya Allah kita siap untuk menyalurkan zakat dan infak teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Dikembalikan ke Mas Alfian selaku MC. Oke, terima kasih atas pemaparannya, Kak, Kak Kurina. Alhamdulillah dari pemaparan tersebut kita terbuka nih. Kita diingatkan kembali kalau di bulan Ramadan itu adalah bulan penuh kasih sayang, penuh cinta. Kita bisa saling berbagi di sini. Kita berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Kita berlomba-lomba dalam mendapatkan pahala. Mungkin seperti itu. Nah, oke, Bapak Ibu semuanya, izin kita insya Allah sesi berikutnya adalah sesi pemaparan materi. Tapi sebelum itu, agar Zoom meeting kita, agar perjalanan kita diberkahi oleh Allah, diberikan keberkahan dan bisa menjadi ladang untuk kita berbaik kebermanfaatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita bacakan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk saudara Muslim dan Muslimah, terkhusus untuk saudara kita yang ada di Palestina. Kita bacakan Al-Fatihah. Al-Hadiniya walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, Bapak Ibu semuanya, Amin. insya Allah kita akan masuk ke sesi pemaparan materi kita pada siang hari ini, sesi utama kita. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah siap untuk kita sama-sama mendengarkan materi, sama-sama mendapatkan ilmu, insight, insya Allah yang akan bermanfaat di siang hari ini? Apakah sudah siap? Kalau Insya Allah siap. kalau siap, boleh ketik angka satu di kolom chat. Oke. Ya Ibu Gina, oke Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah semuanya akan siap. Jadi izin saya menjelaskan terkait dengan teknisnya untuk kita pada sesi penyampaian materi pada siang hari ini. Jadi insya Allah materi akan disampaikan kurang lebih selama 45 menit ya, kurang lebih selama 45 menit dan setelahnya akan ada sesi tanya jawab, sesi Q&A, sesi Q&A. Tapi kalau misal dari Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya memiliki pertanyaan di tengah-tengah sesi, boleh diketik di kolom chat Zoom. Boleh diketik di kolom chat Zoom untuk pertanyaannya. Dan insya Allah akan dibacakan setelah pemaparan materi seperti itu. Oke, izin saya langsung saja. Alhamdulillah untuk pemateri kita pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Said Kutub MA Al-Hafiz. Beliau merupakan dai nasional berstandarisasi MUI dan juga alhamdulillah mendapatkan penghargaan yaitu wisudawan Dr. Hafiz Al-Quran 30 juz, wisudawan doktor termuda di usia 28 tahun dan mendapatkan predikat cum laude di dua S3 negeri dan swasta. Alhamdulillah, Masya Allah, beliau akan berbagi ilmunya, sharing ilmunya kepada kita semua. Izin saya panggilkan untuk fasilitator utama kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Said Kutub.
Izin Ustadz, mungkin suaranya belum keluar, belum terdengar. Ya. Assalamualaikum. Izin, izin Ustadz, suaranya belum terdengar. Ya, izin ya, kakak-kakak semuanya, bapak-bapak, izin kita mungkin ada kendala jaringan sedikit, jadi izin kita menunggu sebentar ya untuk sebelum kita masuk ke dalam materi, sebelum kita masuk ke perjalanan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, suaranya sepertinya belum ada. Siap. Oke, kakak-kakak semuanya izin kita menunggu sebentar lagi. Mungkin karena kendala device ya. Oke, kakak-kakak semuanya, sembari kita menunggu ya dari ustadznya untuk kita mendengarkan materi yang insya Allah. Oh ini udah ada. Assalamualaikum Ustadz. Tes, tes. Suara saya Iya. masuk, Pak. Tes. Alhamdulillah, Alhamdulillah udah masuk Ustadz. Oke. Ya, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah Ustadz. Ustadz Said, Alhamdulillah udah bisa bergabung ya. Gimana? Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Ustadz dan diberikan keberkahan di bulan Ramadan. Amin, amin. Amin ya Rabbal. Oke, mungkin tanpa kita untuk mengefisienkan waktu ya Ustadz ya, silahkan Ustadz memberikan ilmunya, sharing insight-nya kepada kita semua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Jalan-jalan ke kampung Arab. Cakep. Cakep, Jangan lupa beli peci. cakep. Cakep. Kalau salam saya belum dijawab dengan semangat, saya ulang 6 hari lagi. Waduh, jangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Nanti Bapak Ibu
Kalau saya tanya-tanya nggak usah dijawab aja dalam hati aja ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam minadh dhulumati ilan nur. Ikan sepat, ikan gabus. Itulah Cakep. nama ikan. Ya, lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Lanjut jangan Bapak Ibu. Lanjut. Baik. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam minadh dhulumati ilan nur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di hari yang ke-24 di bulan Ramadan. Berarti Lebaran belum jatuh besok hari ya. Jadi tenang dulu ya. Belum jatuh esok hari. Masih ada kurang lebih 6 hari. Mudah-mudahan kita bisa optimalkan amal ibadah sebaik-baiknya di sisa bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran berarti dia istimewa. Ramadan bulan yang sangat dinantikan kedatangannya, sangat dirindukan kehadirannya, dan ditangisi kepergiannya oleh para salafus saleh. Ramadan, limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka, yang sunnah bernilai wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat, pada malam lebih hebat daripada 1.000 bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan kata Nabi, orang-orang yang sering silaturahim model kita ini mudah-mudahan rezekinya banyak barokah. Ikutin doanya dalam hati aja Bapak Ibu ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bukan ya, itu doa makan. Serius nih ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bukan, itu doa. Doa masuk WC hafal, keluar WC nggak hafal. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Ya, baik. Yang baca doa ini, insya Allah rezekinya banyak barokah. Dijauhkan dari yang haram, semua utangnya lunas. Amin. Berarti yang aminnya kencang, utangnya banyak. Ya. Nah, ini doanya ikutin aja dalam hati. Allahumma paksain bayar utang. Ya. Jadi utang itu jangan dipikirin Bapak Ibu, tapi dibayar. Ya, dibayar. Nah, doanya ini doa dari baginda Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang itu dipopulerkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kenal Bapak Ibu? Kenal. Ustadz Adi Hidayat nggak kenal Bapak Ibu, ya. Nah, beliau ini dulu teman kuliah saya. Sama-sama menyetorkan Qur'annya, berjuang bersama satu kelas. Mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kenal Ustadz Abu Somad? Kenal. Ustadz Abu Somad gak kenal Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah Ustadz Abu Somad kenal saya karena memang biasa syuting bareng di TV One. Kalau sekarang di Ramadan ada program sahur. Indahnya Ramadan itu setiap hari 3:30 sampai menjelang maghrib. Lama banget, enggak lah ya. Sampai subuh, ya. Sampai subuh. Kemarin juga saya ada di TV One jam 3 siang. Itu ada program Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Bareng Ustadz Dery Sulaiman. Nanti juga kalau setiap hari jam 3 sampai kira-kira mungkin 4:30 itu ada program. Mudah-mudahan berkah selalu. Bagi yang belum kenal saya, nama saya USK. Ustadz Said Kutub. Nama panjang saya U Said Kutub Official. Jangan lupa follow, like, share, and subscribe. Yang punya Instagram, Telegram, Kilogram silahkan di follow. Mudah-mudahan berkah. Insya Allah. Kata Nabi, orang yang sering silaturahim, insya Allah rezekinya banyak barokah. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Maka oleh sebab itu, ikutin doanya nih, dalam hati aja ya. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bita'atika an maksiatika wa bifadlika aman siwak. Diulangin. Amin. Saya yakin udah hafal ya. Dan saya tanya kepada ibu-ibu nih, dalam hati aja jawabnya. Ibu-ibu punya masalah nggak? Nggak usah dijawab, udah jelas ya. Ibu-ibu masalahnya dari ujung ke ujung cuma satu. Ini masalahnya nih. Ini nanya apa ibu-ibu? Cari, cari ya. Duit bukan segalanya. Segalanya butuh duit. Duit tidak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya duit seperti orang mati. Nggak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya duit. Nggak apa-apa suami hitam, yang penting punya duit. Nggak apa-apa suaminya pergi 2-3 hari sebelum pergi ninggalin duit. Jadi pentingan suami atau duit ya. Yang menyebabkan suami cepat mati karena duit. Udah tahu suami sakit masih aja disuruh cari duit ya. Doain ibu-ibu suaminya panjang umur, sehat walafiat, dan rezekinya banyak barokah. Amin ya robbal alamin. Kalau di bulan Ramadan lagi ribut sama suaminya, suaminya belum wafat dan dikubur ya. Mudah-mudahan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Yang kedua kata Nabi, orang yang sering silaturahim umurnya panjang. Man ahabba ayyub sadalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Namanya umur gak ada yang tahu Bapak Ibu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Moderator panjang umur ya. Ini moderator kondangan kita nih, Bang Alfian. Mudah-mudahan kita panjang umur, namanya umur nggak ada yang tahu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau kebalikannya, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Tapi saya juga jangan kepedean, bisa jadi saya duluan. Takziah ke rumah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, umurnya panjang barokah, insya Allah. Baik, saya lanjutkan lagi tentang kedahsyatan menguak rahasia Ramadan. Ramadan ya, di sana ada amal soleh yang istimewa. Tidak lain yang dipanggil adalah orang beriman, diwajibkan kita untuk puasa. Dalam rangka apa? Agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Ya, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. La'allakum, cita-cita, keinginan, harapan yang mustahil digapai kalau tidak dilakukan dengan serius dan penuh dengan kesungguhan. Oleh sebab itu, ada amalan-amalan yang membuat kita mencapai derajat takwa. Ya, di antaranya bulan Ramadan ini ada amalan unggulan. Yang pertama adalah al-siyam. Apa Bapak Ibu? Bukan al-siyam, tapi al-siyam. Ini Bapak Ibu yang mau nanya di kolom chat, ketik aja ya. Silakan sambil jalan. Jangan biarkan saya sendirian. Biasanya kalau lagi online begini ada 3 karakter manusia. Satu mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang kedua mendengarkannya hilang, badannya di sini, pikirannya melayang. Yang ketiga adalah terdengar, zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender. Lama-lama
tidur bangun-bangun cepet banget Ustaz ceramahnya ya. Mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah ya. Bangun-bangun sudah masuk ke dalam surga. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Saya. Siapa yang mau duluan? Ustadz disuruh ya kan. Giliran surga masuk duluan. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam babur rayyan, pintu pemuas dahaga. Insya Allah. Kalau di sini ibu-ibunya kelihatan nih soleha semua. Calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk surga. Orang yang tidur peluangnya dua. Allah ya tawafal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kalau dia tidur, lalu nyawanya ditahan, nggak kembali lagi. Itu seperti Ibu Marisa Haq almarhumah. Yang tidur jangan panik, tenang aja. Ya, biarin seperti lemas, biar kelihatan puasa ya, biar kelihatan puasa. Yang kedua, orang yang tidur dilepaskan nyawanya kembali oleh Allah, berarti masih diberikan kesempatan untuk banyak amal. Ya, makanya kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur ya. Mudah-mudahan sisa umur kita berkah. Nah, ini kesempatan Ramadan jangan disia-siakan. Bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir, bisa jadi Ramadan nggak mau ketemu lagi dengan kita. Makanya kita penuh dengan kesungguhan di bulan Ramadan ini salah satunya agar menjadi hambanya yang bertakwa dan menggapai Lailatul Qadar, malam kemuliaan sebagaimana tema kita pada siang hari ini. Baik, amalan yang pertama adalah asyam. Bedanya dengan as-saum apa? As-saum puasa dari bicara. Asyam meninggalkan makan minum di siang hari. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Azan subuh sampai azan maghrib. Kemudian ada puasa namanya puasa umum. Bedanya dengan puasa khusus. Puasa umum meninggalkan makan minum doang. Tapi kalau khusus meninggalkan syahwatnya, meningkat amal solehnya. Meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Jangankan sesuatu yang wajib. Yang sunnah nggak mau ketinggalan. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak-bapak datang ke masjid nggak mau ketinggalan yang namanya sholat sunnah. Sampai ke masjid, masjidnya masih dikunci. Marah-marah bapak-bapaknya. Gimana ini pengurus DKI masih pintunya masih dikunci. Kata pengurusnya mohon izin Bapak, mohon maaf Bapak. Pintunya digeser, digeser Bapak, bukan didorong ya. Nah ini harus sabar ya. Apalagi ibu-ibu nih, saat ke masjid, Masya Allah, nggak mau ketinggalan yang namanya sholat tarawih. Ba'da asar sejadahnya sudah landing di masjid, Masya Allah. Ditungguin sampai selesai tarawih nggak kunjung datang. Ternyata dia dagang sejadah, ya. Dagang sejadah, ya. Ini istimewa. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Kalau ibu-ibu di sini solehah semua, ya. Kemudian juga dia meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, ya. Bukan hanya makan minum, dia juga menahan diri dari ngomongin orang, jelekin orang. Ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan nonton bola, ya. Nah, ini bapak-bapak harus jaga lisannya. Ya, pada saat dibully oleh orang lain, sabar. Ntar kita balas habis maghrib, ya. Nah, itu jangan kayak gitu juga ya. Harus sabar. Menahan diri, terjaga lisannya, terjaga matanya, hatinya, dan sebagainya. Kata Nabi, betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Betapa banyak orang yang sholat tarawih nggak dapat apa-apa kecuali capek dan letih begadang saja. Allah nggak butuh puasa kita kalau kita masih maksiat dan dosa. Nauzubillah min dalik. Mudah-mudahan secara fikih kita sah, kemudian secara akidah amal juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi puasa ini penting ibadahnya Allah gembleng kita pada siang hari berjuang berjihad melawan hawa nafsu ya. Ini istimewa kalau selama ini nafsunya menjadi imam di luar Ramadan, saat Ramadan nafsunya menjadi makmum, imannya menjadi imam, terjaga dia, terpelihara. Nah, kalau orang puasanya benar, asyamu junnah. Puasanya ini akan melindungi dia dari perbuatan dosa, melindungi dia dari api neraka, kemudian juga melindungi dia dari godaan setan. Setan tidak bisa menggoda orang yang puasa itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah di sini ada setan? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip nggak? Iya, saya yakin nggak ada setan di sini, tapi banyaknya malaikat. Insya Allah. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga. Orang gampang melakukan amal, memuncak imannya, memuncak ilmu dan amalnya. Kalau di bulan Ramadan kita nggak semangat ibadah, apalagi di bulan lain.
Begitu juga Allah pintu neraka ditutup rapat-rapat. Idza ja Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Maksiat dan dosa berkurang, bahkan ditinggalkan. Jangankan yang haram, yang subhat, yang halal mampu dikendalikan. Hebatnya orang puasa itu. Wasufidatis syayatin, dan dibelenggunya para setan. Setan dibelenggu, kemudian diikat, dikunci, baik iblisnya atau setan-setannya. Itu kenapa? Tapi di bulan puasa masih banyak orang yang melakukan maksiat. Berarti setannya lepas, ya, gemboknya lepas. Ya, gemboknya lepas. Kalau puasanya benar, maka setan tidak bisa menggoda hamba Allah yang puasa. Satu, puasa itu junnah, tameng, pelindung. Yang kedua, puasa itu pahalanya tanpa batas. Kalau selama ini amalan kita 10, 700 kali lipat, giliran puasa ini Allah langsung yang menilainya. Nggak pakai perantara malaikat sesuai dengan kualitas ibadah puasa dia. Yang tahu puasa kita kualitasnya adalah Allah. Sama seperti helikopter darat bajai pada saat belok yang tahu dia dengan Allah. Sama seperti emak-emak kalau lagi naik motor, sennya kiri, beloknya ke kanan. Ya kadang-kadang nggak ngesen belok mati ini di dalam garasi. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini nggak ada yang naik motor, semuanya beli mobil, tapi belinya di Indomaret. Ya, nah jadi, nah ini kualitas kita. Allah yang tahu. Siapa tadi yang sholat duhur umurnya 3, keluarnya 2? Ya, ini harus terjaga, harus baik secara fikih maupun akidah supaya amal puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang puasa, salat tarawih, salat qiyamul lail, tahajud karena iman, mengharap ridho Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, menjalankannya ikhlas, maka diampuni dosanya dari akil balik sampai usia sekarang. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Orang yang puasa akan memasukkan pintu namanya Babur Rayyan, pintu pemuas dahaga. Orang yang puasa mendapatkan 2 kebahagiaan saat berbuka, saat berjumpa dengan Allah. Orang yang puasa termasuk ibadah yang paling panjang dibandingkan ibadah lainnya. Nah, puasa ini amalannya dijelaskan secara detail pula di dalam Al-Quran, dalam surah Baqarah ayat 183 sampai 187, 5 ayat agar kita menjadi hambanya yang bertakwa, ya. Bapak Ibu yang tadi ada mau nanya ditulis di chat kolom aja ya. Saya lanjut dulu nih, silakan yang mau nanya. Yang mau jawab juga boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah apa Bapak Ibu? Yang selanjutnya di bulan Ramadan ini istimewanya ada yang namanya malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Bagaimana cara meraihnya? Adalah dengan cara i'tikaf. Dengan cara ya i'tikaf. Yaitu i'tikaf itu dulu Nabi melaksanakannya saat di 10 hari pertama. Kedua 10 hari yang kedua. Ketiga 10 hari yang terakhir. Karena Allah memberitahukan kepada Nabi bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Lailatul Qadar Bapak Ibu ganjil atau genap? Genap atau ganjil? Nggak usah jawab. Kalau ganjil dan genap itu urusan pemerintah, gage namanya, ganjil genap ya. Supaya kita mendapatkan malam kemuliaan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan gaspol, jangan kasih kendor totalitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi meningkatkan kesungguhannya pada saat memasuki 10 hari yang terakhir dalam ibadahnya. Beda tipis dengan kita, kalau kita ini sopnya makin lama, makin maju, makin mundur. Makin maju, 5, 4, 3, 2, 1, imamnya sendirian, akhirnya pulang kampung juga. Ya kalau Nabi makin ke sana, makin ke sini ya. Makin ke sana, makin memuncak ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 10 hari yang terakhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajuhu min ba'di rawu Muslim. Nabi senantiasa i'tikaf di 10 hari yang terakhir sampai dia wafat kemudian dilanjutkan oleh istri-istrinya. Bahkan menjelang wafat Nabi 20 hari i'tikaf. I'tikaf umum, ada i'tikaf
masjid, niatkan dengan Allah dengan berbagai amal bernilai itikaf. Walaupun 1 jam, walaupun 10 menit, walaupun beberapa menit, menunggu waktu sholat, setelah sholat, dan sebagainya. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai itikaf. Mungkin kalau Anda yang sibuk, 10 hari nggak bisa, 5 hari, malam ganjil, atau setiap sholat, setiap saat, niatin i'tikaf. Bagaimana niatnya? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. I'tikaf itu di masjid, bukan di rumah. Ya, tapi bagi mereka yang berhalangan ke masjid, wanita tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan berbagai amalan yang dikerjakan saat di rumah. Dan Nabi berarti melakukan i'tikaf sesuatu yang istimewa. Gak bakal Nabi contohin kalau itu tidak istimewa. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf sunnah ini selama dia hidup, selama di Madinah. Nabi sekali haji, 4 kali umroh, 9 kali ibadah Ramadan. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf kecuali pernah sekali terhalang lalu diganti bulan Syawal. Ini istimewa ya. Amalan luar biasa. Dimulai malam 21 maghrib, matahari terbenam, sampai matahari terbenam di malam terakhir saat Ramadan. Yang besoknya atau maghribnya sudah masuk bulan Syawal. Itu bahkan menjelang wafatnya 20 hari. Lalu yang menjadi pertanyaan, ya, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Apa yang mesti kita lakukan sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, ini ada amalan unggulan. Bapak Ibu, dengarkan di antara banyak. Ada 5 amalan unggulan yang bisa kita lakukan saat kita i'tikaf di masjid. Satu, Anda misalnya nanti nih man malam ganjil nih ya, baik maghribnya atau terutama isanya, sholat isya berjamaah dan subuh di masjid. Baik laki-laki ataupun perempuan niatkan i'tikaf, kecuali mereka yang berhalangan di rumah. Sholat isya subuh berjamaah di masjid, bonusnya pahala semalam suntuk. Dinilai oleh Allah. Qobliyah ba'diyahnya. Kemudian sholat tarawih. Sholat tarawih yang salah yang mana? 23 atau 11? 11 atau 23? 23 rokaatnya panjang, bacaannya pendek. 11 rokaat, rokaatnya pendek, bacaannya panjang. Kalau kita mau dua-duanya pendek, sholatnya pendek, bacaannya pendek. Kalau bisa imam baca Al-Fatihahnya 1 nafas. Kalau bisa imamnya nggak nafas, mati dong ya. Kita paling ikhlas kalau imamnya membaca surat Al-Ikhlas. Masya Allah ya. Ada 23 rakaat ditempuh dalam waktu 8 menit. Valentino Rossi, temannya Komeng, pembalap kalau ketemu imam model begini minder dia. Masya Allah. Allahumma lantas jalan lantas kabur. Walaupun di Indonesia ada yang 23 rakaat mungkin 8 jam, 6 imam, 30 juz. Masya Allah. Saya yakin di sini pada hatam Quran karena baca Al-Ikhlas 3 kali. Ya, ini luar biasa. Baik. Nah, istimewa lanjutannya adalah salat tarawih pastikan bersama imam selesai witir. Pahalanya seperti sholat sepanjang malam semalam suntuk. Jangan kabur sebelum selesai. Lanjutkan lagi tahajud. Tahajud ini ya 3 keunggulan. Pertama, Allah jaga aktivitas dia menjadi aktivitas barokah. Mencari ilmu, mencari nafkah, barokah, kebaikan yang banyak. Yang kedua, kalau ada masalah, Allah berikan solusi. Yang ketiga, kalaupun dia berkarir, maka Allah melindungi dan menjaga dia. Ya, wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya, Allah jaga. Kemudian ditambahkan lagi dengan amal lainnya, zikir. Sebentar kita tidak ingat Allah, setan jadi teman kita. Orang yang berpaling dari ingatan Allah, hidupnya susah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tenang. Banyakin zikir. Kemudian juga yang selanjutnya setelah zikir, banyakin salawat. Kemudian tambahkan lagi amalan sosial. Ini bisa dilakukan siang dan malam, sedekah, zakat, infak, sedekah. Ini las, luar biasa. Zakat mall, ada nggak zakat mall? Zakat mahal ya, tawaf di mall ya. Zakat terbaik di Ramadan, jangan disia-siakan. Infak sodakoh luar biasa, siang dan malam. Pahalanya itu kalau di luar Ramadan maksimal 700 kali lipat. Di Ramadan paling ringan 700 kali lipat. Dikalikan lagi 10.
Orang yang wafat pengen hidup lagi di dunia, pengen ngapain coba? Pengen sodakoh. Orang yang wafat pengen hidup lagi, pengen menghidupkan malamnya dengan ibadah. Siangnya dengan puasa, berjihad, malamnya dengan sholat. Sodakoh ini istimewa, jangan disia-siakan. Saat kita goncangan sakaratul maut, memudahkan kita, sedekah. Dijauhkan dari api neraka, sedekah. Saat yang menemani di alam kubur, sedekah. Saat kita mati, tiga yang menemani kita, keluarga, harta, dan amal. Semuanya meninggalkan kita, suami, istri, anak, harta, meninggalkan kita semua. Yang bertahan adalah amal. Dan salah satu amal terbaik adalah sedekah. Zakat fitrah menyempurnakan puasa kita, zakat mal mensucikan harta kita, sedekah memperlancar rezeki kita. Pengen dapat ikan paus nggak, Bapak Ibu? Maka pancingannya, makanannya jangan cacing. Semakin gede, semakin berpeluang dapat yang gede. Dan kalau Anda tahan itu duit, kagak bakal rezeki itu datang banyak. Tapi kalau kita keluarkan, tanda syukur kita kepada Allah, terima, kasih lagi. Terima, kasih lagi. Terima kah? Terima kasih. Laula akhartani ila ajalin qarib, fa'asaddaq wa akum minas salihin. Jangan tunda-tunda dalam beramal, sedekah. Ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian, berbuat baik kepada orang tua, perhatian itu 5. Keluar, orang tua, anak istri, keluarga, karib kerabat, kemudian orang miskin, kemudian orang-orang yatim, berjuangnya Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita yang susah, berikan yang terbaik dari harta kita. Kemudian juga apa namanya? Amalan-amalan sodakoh ini istimewa, istimewa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi adalah orang yang sangat dermawan. Apalagi saat beliau masuk Ramadan seperti angin yang berhembus, kelembutannya, kedermawanannya tiada tanding. Luar biasa istimewa. Jangankan mukmin, kafir, binatang pun diberikan oleh Nabi. Tidak ada orang yang meminta kepada Nabi kecuali pasti Nabi minta. Tidak ada kebaikan sahabat pasti Nabi balas. Semua kebaikan yang diberikan kepada Nabi. Kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena kebaikannya begitu banyak. Siapa yang hari ini sodakoh? Abu Bakar. Silaturahim. Menjenguk orang sakit. Selalu, selalu, selalu. Di antara 8 pintu surga, dia bisa memasuki seluruh pintu surga. Beda tipis dengan kita, dia berada di dalam, kita masih di luar. Ya. Nah, ini semangatnya luar biasa sahabat Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedekah terbaik siang dan malam hari. Kemudian ada lagi amalan baca Quran. Nabi sekali hatam, maksimal 2 kali. Ketemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Bukan berarti Nabi nggak sanggup. Nabi bisa 100 kali hatam, tapi dia meringankan untuk umatnya. Imam Syafi'i 60 kali hatam. Utsman bin Affan menghatamkan Quran dalam kondisi sholat. Ada lagi yang istimewa sehari 8 kali. Menghatamkan Quran. Kalau dia hidup di zaman sekarang, kita ngelihat dia bingung, dia juga bingung ngelihat kita. Katanya umat Nabi tapi nggak pernah mengaji. Ya, cara gampang masuk surga baca Quran. Baca terjemahan, hafalan Quran ditingkatkan. Ya, jadi supaya bermakna itu Qurannya. Bukan sekedar kita menghatamkan Quran. Menghatamkan terjemahan. Kenapa imamnya bagus, jamaahnya nangis? Ternyata imamnya lemah banget, kata dia gitu. Saya mau menamakan nama anak saya sesuai dengan bacaan Quran saya. Nggak ada yang salah. Dibuka secara acak, itulah nama anaknya. Siapa? Jahanam. Ya. Bukan salah Qurannya, kitanya yang gagal paham. Kemudian tingkatkan hafalan kita. 1, 2, 3 ayat. Jangan trikul mulu. Orang yang di dalam dadanya nggak ada hafalan Quran seperti rumah tanpa penghuni. Orang dikatakan ahli ilmu kalau ada ayat Quran nempel di dadanya. Balu ayatun bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Kemudian zaman sekarang ada orang tua, calon-calon mertua yang senang kalau mantunya ini para penghafal Quran. Datang 3 orang mau melamar putrinya. Kamu namanya siapa? Nama saya Kautsar. Baca surat Al-Kautsar. Bisa deh. Inna a'tayna Kautsar. Kamu siapa namanya? Nasr. Kamu berarti bisa baca Quran surat An-Nasr. Idza jaa Nasr. Bisa deh. Kamu yang ketiga, siapa nama kamu? Nama saya Ali Imran. Biasa dipanggil Kulhu. Nah, ini harus ditingkatkan nih hafalannya. Bagaimana Allah mau menyiksa kita, sedangkan di dalam dada kita ada ayat Quran. Minimal 1 juz kalau bisa malam. Kalau nggak bisa 100 ayat. Kalau nggak bisa Al-Ikhlas 3 kali. Jangan sampai nggak. Setiap amalan yang kita lakukan di Lailatul Qadar, terutama apalagi di malam-malam ganjil ini, anggaplah nanti malam.
semuanya walaupun cuma nun, sehabis itu wafat, habis itu nggak lama lagi, itu pahalanya 1.000 bulan. Pahalanya 83 tahun plus 4 bulan. Sodako, baca Quran, zikir, solawat, sholat, kemudian yang terakhir nanti berdoa, itu dikalikan 1.000 bulan. Jangan disia-siain. Belum tentu didatang lagi. Paham Bapak Ibu? Kalau udah paham boleh pulang. Selesai nggak selesai, kumpulin. Terakhir, sebelum saya jawab semua yang ada di sini, mudah-mudahan adalah ayat-ayat puasa yaitu tentang doa. Doa yang paling penting. Ayat puasa ada 5, jantungnya ada di ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jikalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah bahwa sungguhnya aku amatlah sangat dekat. Dalam surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Saat kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menuju hambanya. Saat kita berlari menuju Allah, Allah terbang menghampiri hambanya. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, sekiranya hambaku datang kepadaku memikul dosa seluas bumi dan memikul dosa setinggi langit, wala ubali, saya nggak peduli dengan dosanya. Selama dia tidak mempersekutukan aku, selama dia tobat sungguh-sungguh kepadaku, pasti aku ampuni. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan dunia apalagi akhirat. Ya. Kemudian juga siapa yang ingin mendapatkan rezeki, siapa yang ingin mendapatkan keturunan, siapa yang ingin mendapatkan jodoh, maka banyak-banyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kata baginda Nabi, orang yang sering istighfar. Istighfar terbaik adalah saat menjelang sahur. Setelah melakukan salat ibadah yang panjang. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali hamba Allah yang tidur itu di malam hari. Bahkan Nabi, ya, dia ini menyambungkan buka puasa dengan sahur. Supaya nggak ngantuk. Dibuka sekedar makan beratnya nanti pada saat sahur. Bahkan ini terkhusus, bil khusus untuk baginda Nabi puasanya bukanya di hari yang kedua. Dia bablas, bayangkan. Dia nggak buka puasa. Beda dengan kita. Itu pengecualian. Wisal namanya. Puasa yang dikhususkan buat Nabi istimewa. Dalam rangka apa? Buat tidak kenyang, buat tidak ngantuk. Dia ingin berlama-lama. Maksudnya i'tikaf adalah berdiam diri, fokus, memutuskan hubungan sesama makhluk untuk menyambung hubungan kepada Khalik. Makanya dianjurkan untuk tidak banyak ngobrol aktivitas-aktivitas dunia kecuali selingannya kajian, sholat berjamaah, baca Quran, istirahat, bangkit lagi. Bahkan ada tendanya sendiri kalau dulu Nabi dengan istrinya juga dipisah. Bahkan Nabi hubungan suami istri di luar Ramadan halal barokah ibadah, saat Ramadan siang dilarang, malam boleh, saat i'tikaf ditinggalin. Dan itu nggak boleh saat diiktikaf di masjid ya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ditinggalkan istrinya. 3, Nabi lakukan ahyal laila. Menghidupkan malamnya dengan ibadah begadang. Wa ayaqadha ahlahu. Membangunkan keluarganya. Istrinya, anaknya dibangunin buat ibadah. Bapak ibu yang punya anak, saudara, keluarga, orang tua bangunin. Ibadah sepertiga malam, tarawih, tahajud, qiyamul lail, baca Quran, sedekah, istighfar, solawat, zikir, tingkatin. Kemudian wasyidal mizar, mengencangkan ikat pinggangnya, ibadahnya kuat, bahkan maksudnya adalah ditinggalkan istrinya. Bahkan Nabi 10 bahkan 20 hari tidak didatangi istrinya. Itu dalam rangka bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kontemplasi, saatnya meraih ketenangan, saatnya meraih kebahagiaan. Puncak adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdialog. Sebelum Nabi Musa alaihissalam ada namanya yang istimewa itu eh, apa yang dimaksudkan dengan istighfar. Kata Nabi, orang yang membiasakan istighfar, Allah akan mudahkan ketika ia sulit. Allah lapangkan ketika ia sempit dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nggak diduga. Haji, umroh, bangun rumah, beli mobil, anak bahagia, sukses, dapat rezeki. Dan kata Syekh Mutawali Asy'arawi rahimahullah, ada tingkatan rezeki ada 4. Yang paling rendah
rezeki kekayaan, harta, pangkat, jabatan, itu yang paling rendah. Rezeki yang lebih tinggi yang ketiga adalah rezeki sehat walafiat. Kesehatannya digunakan untuk ibadah. Jauh lebih mahal daripada harta. Orang yang kaya raya dia sakit, dia mau kasih kekayaannya asal dia sembuh. Betul nggak Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, puncaknya rezeki adalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, suami istri bahagia, memuliakan suaminya, memuliakan istrinya, tidak ada keributan, anaknya soleh dan soleha, membahagiakan dunia akhirat, belum disuruh udah ibadah, belum disuruh berbakti sama orang tuanya. Saking bahagianya orang tuanya sedih terharu ngelihat anaknya soleh dan berbakti sama orang tuanya. Sehingga bapaknya bertekad, nak, nanti kalau kamu Idul Fitri, bapak memberikan pakaian yang paling bagus. Nak, kata ibunya, kalau kamu nanti Idul Fitri hari raya, ibu akan memberikan masakan yang paling enak. Tapi kalau kata bahasa anak sekarang, tapi bohong, ya. Maksudnya adalah apa bohong? Orang tuanya nggak sanggup, dia nggak punya uang. Anda pernah nggak dalam tahap ini pengen berbuat baik kepada anak Anda, beli pakaian, mensekolahkan yang bagus, yang memberikan kebahagiaan, barang-barang yang bagus, tapi nggak sanggup. Akhirnya menyebabkan orang tuanya menetes air matanya, ya nggak sanggup. Lalu disampaikan kepada anaknya, apa komentar anak soleh yang berbakti sama orang tuanya? Bapak Ibu, kebahagiaan saya tidak ada terletak di pakaian yang bagus, makanan yang enak. Cukup dengan orang tuanya merasa bangga dengan kehadiran anaknya. Ini adalah kebahagiaan saya. Masya Allah, anak yang soleh berbakti sama orang tuanya. Jangankan harta, pikiran, tenaga buat orang tuanya. Nyawanya dikasih buat bapaknya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam begitu mencintai orang tuanya begitu cinta kepada anaknya, namun tidak mengurangi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang puncaknya kenikmatan rezeki yang pertama, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah ridho, udah pasti kita akan masuk surga. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang sudah diridhoi oleh Allah. Amalannya sudah cukup, dosanya sudah diampunin, masuk ke dalam surga. Kemudian kata Nabi Musa, siapakah orang yang paling dekat denganmu ya Allah? Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW yang antara dia dengan Allah tidak ada batasan, terutama Isra Mi'raj. Yang kedua adalah Nabi Musa dengan Allah jaraknya 60 lapisan. Yang ketiga adalah umat Nabi Muhammad SAW saat dia berbuka setelah puasa. Doanya mustajab, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya puasa kita, doa kita mustajab. Saat sahur doa kita mustajab. Saat berbuka doa kita mustajab. Jangan disia-siakan kesempatan emas ini. Banyak-banyak doa, apalagi kata Aisyah, saat aku menemui malam kemuliaan, apa yang harus aku lakukan? Banyak doa ampunan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'wana ya karim. Ada tiga doa yang sulit ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah. Doa kita mustajab. Yang kedua adalah dakwatul madlum, orang yang dizolimi doanya mustajab. Yang ketiga dakwatus shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai menjelang berbuka. Nah, makanya saat kita berbuka baca doa bismillah. Allahumma lakasumtu atau juga zabat dhama'u, makan kurma, cari yang manis, air putih, zam-zam, kemudian jangan berhenti doa. Itu baru pembukaan doa. Belum minta apa-apaan. Maka doalah keberkahan diri kita, keluarga kita dibebaskan dari api neraka, banyak-banyak doa. Terbaik dari Quran, terbaik dari hadis doanya, terbaik dari ulama ataupun dengan bahasa kita ataupun bahasa Indonesia, silakan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan jadikan kita hambanya yang bertakwa, ya, menjadi hambanya yang senantiasa berdekatan diri pada Allah, menjadi hambanya istiqamah hingga husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia bersama dia. Upin Ipin pergi ke sekolah. Mohon maaf lahir batin jika ada salah. Burung irian nempel di kayu. Cukup sekian. I love you. Ikan hiu muter-muter. See you later. Baik, sebelum saya tutup, saya mau lihat dulu nih pesan-pesan dari teman semua. Baik,
Ini ada beberapa pertanyaan ya. Ustadz, bagaimana cara seorang ibu bisa tenang dalam mengejar Lailatul Qadar? Saya masih ada bayi. Lonin bayi bisa sampai dini hari. Lewat pukul 12 malam. Kalau saya bangun, bayinya juga ikutan bangun dan nangis. Seringnya jadi ketiduran karena lelah nunggu bayi, tidurnya nggak pulas-pulas. Sejujurnya jadi agak sedih karena merasa Ramadan nggak bisa maksimal setelah punya anak. Baik, Ibu Eka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ada yang sedih. Apa namanya? eh, Ubur-ubur ikan lele, jangan pada sedih le, ya. Ini harus kita pahami, ya. Laki-laki dengan perempuan itu beda. Laki-laki sholatnya di masjid, perempuan boleh di rumah. Secara kodrat berbeda, derajatnya sama. Ibu-ibu ada datang bulan, datang matahari, datang macam-macam, ya kan? Laki-laki enggak. Tapi itu dengan perjuangannya yang sama. Orang pengen jihad tapi nggak bisa berangkat jihad karena ada uzur syar'i. Pahalanya sama seperti orang jihad. Menyediakan makanan buat orang berjihad, dia nggak berangkat jihad tapi ada keinginan dan sebagainya. Kemudian juga ibu mau masuk surga itu gampang. Istri-istri mau masuk surga beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dapat ridho bapak ibunya masuk surga. Kalau perempuan suaminya ridho masuk surga. 4 amalan yang ibu lakukan. Jaga puasa Ramadan. Jaga sholat 5 waktu, jaga kehormatan diri, 4 taat kepada suami, 4 nih doang, ibu udah jamin masuk surga. Pilih pintu surga yang ibu mau yang mana. Pintu sodako, pintu jihad, pintu apa aja, silakan. 4 doang, bayangin coba. Beruntunglah Anda jadi wanita ya. Kemudian Anda bisa menyelamatkan orang tua Anda dengan menjaga kehormatan diri Anda. Maka selamatkan bapak Anda supaya bapak Anda masuk surga. Kita menjaga kehormatan diri kita bagi wanita. Kemudian itu pahalanya sama ibu saat ibu menjaga anak. Makanya gini, hei ahli ibadah, orang yang paling suci. Ini penyakit orang yang soleh ya. Jangan dibilang orang soleh nggak ada penyakitnya. Kalau orang maksiat ya jelas lah berpenyakit artinya. Tapi kalau orang yang soleh ada juga penyakitnya. Bahayanya ada. Setan terus menggoda dengan bangga dengan amalnya, merasa ria dan merasa suci. Ini bahaya. Fala tuzaku anfusakum wa alamu biman taqwa. Hai ahli ibadah, ahli zikir. Janganlah kalian merasa paling suci, paling benar karena Allah tahu siapa di antara kalian paling takwa. Maksudnya gini, kalau Anda udah sholat tarawih, puasa, udah jangan jelekin orang. Ngelihat orang ngojek, ngelihat orang nyari nafkah, lihat orang nggak sholat tahajud, nggak sholat tarawih, nggak datang ke masjid. Bisa jadi keinginannya sama kayak ibu. Pengen sholat berjamaah, pengen iktikaf, pengen sholat tarawih, pengen tahajud. Siapa yang nggak mau? Tapi hal itu dibatasi dengan apa? Mereka mencari nafkah. Mencari nafkah itu wajib. Sholat tarawih, sholat iktikaf itu sunnah. Berbakti sama orang tua wajib dipanggil orang tua. Langsung penuhi panggilan itu. Bisa jadi dia lebih mulia daripada kita. Mereka mencari nafkah. Kemudian seperti ibu. Ibu juga jagain anak itu jihad. Jagain anak pahalanya besar. Anak bakalan jadi qurrata ayun. Amal apa yang bisa kita lakukan saat kita jangankan anak. Saat kita berhalangan aja dapat Lailatul Qadar. Saat kita di luar dapat Lailatul Qadar. Kalau memang kita nggak bisa mencari nafkah, berbakti orang tua, menjaga anak yatim, kemudian juga musodako di jalan, kemudian amalan kita di rumah apa? Bisa nggak? Baca Quran, tidak menyentuh langsung, ya pakai sarung tangan atau pakai handphone. Kemudian sodako menyiapkan makanan buat sahur keluarga, suami anak, ya, solawat, zikir, muhasabah, semua amal. Ibu jaga anak itu luar biasa. Pahalanya sama seperti orang itikaf. Orang itikaf, dia ngurusin dirinya sendiri. Ibu jagain anak. Pengen kita ke masjid, tapi anak ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga dia itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istimewa. Nggak ada yang perlu disedihkan. Sama aja ibu jagain anak tidak itikaf dengan orang yang itikaf nggak jagain anak. Kalau emang bisa bawa anak istrinya ke masjid. Tapi kalau dia mengganggu atau dia masih kecil kan mengganggu yang lain. Sama aja di rumah juga dijaga, dirawat, dia pelihara dan sebagainya. Ini istimewanya sama. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu yang ada kesibukan. Menjaga anak itu anugerah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Justru rahmat Allah turun saat kita nggak ada ribut dengan suami istri, damai keluarga, kita jaga anak, kita rawat dengan ikhlas. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Turun rahmat Allah, turun Lailatul Qadar buat kita. Insya Allah ya. Kemudian kedua, apakah perempuan haid boleh iktikaf di masjid Ustaz? Saya udah jawab di TV One. Boleh silakan Anda klik Said Kutub Official di YouTube ya, ataupun di Instagram saya Said Kutub Official. Jadi boleh nggak? Nggak boleh. Wanita haram iktikaf di masjid. Dia nggak boleh dalam kondisi datang bulan dan sebagainya. Kalau tidak boleh, apa saja amalan yang dibolehkan agar perempuan yang haid bisa tetap meraih malam Lailatul Qadar. Tadi saya sudah sampaikan, amalannya banyak, kebaikan banyak. Quran tidak terhalang. Cuman nggak bisa sholat, cuman besok paginya nggak bisa puasa. Selebihnya, ibu dapat ridho suami. Suami ridho sama ibu masuk surga. Dibilang sama suami, jagain anak. Baik ayah, saya jagain anak karenamu ya Allah. Itu pahalanya 1.000 bulan kalau ibu dapat Lailatul Qadar. Wah, luar biasa, istimewa. Suami berangkat, itu pahalanya buat istri. Udah otomatis begitu. Jadi tidak kekhawatiran, dan Islam sangat memuliakan wanita. Ya, sangat memuliakan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara menghilangkan rasa ngantuk saat itikaf. Padahal udah tiba-tiba ketiduran. Baik. Nabi, kita kalau ada qailullah menjelang duha istirahat, boleh. Kemudian juga malam, nah ini sebenarnya kita udah tahu. Jangan lupa minum white coffee ya, luwak coffee. Bukan, bukan. Saya bukan TV One ya. Kemarin aja saya promosiin saat di TV One disuruh ya. Nah, jadi minum kopi boleh. Kemudian ada lagi apaan lagi? Yaitu tidak banyak kebanyakan makan dan minum. Udah tahu dah Bu. Kita kebanyakan makan baru Isya udah begini dah. Sujud kirain tobat, banyak istighfar. Ternyata tidur ya, ternyata tidur. Jarang imam, tiba-tiba imam sujudnya lama. Kirain dia tobat, dia lupa rakaat keberapa ya. Jadi makannya dikurangin, yang manis dikurangin Bu. Ya, itu sebenarnya kita udah tahu. Makan dan dikenyangin, bahkan tahan dikit, jangan banyak-banyak banget. Atau Nabi tadi kan, Nabi digabungkan sahur, nggak banyak-banyak kurma saja. Coba Bu, rasain dah. Makan minum ibu dikit nih, gimana ngantuknya coba? Nggak ngantuk, orang lapar, kondisinya lapar. Nah, jadi beda. Kemudian kalau istirahat, istirahat, jangan dipaksain. Tapi momen ini jangan ditinggalin ya. Saya kalau ngaji itu sesuai kemampuan saya Bu. Sampai udah nggak bisa, udah nggak nyambung, udah error, udah saya berhenti. Udah ngantuk banget nih. Kedua, kita sholat, apa bukan sholat ya? Baca Quran udah, sholat juga kayak gitu, udah nggak sanggup lagi, waduh udah nggak sanggup, udah berhenti. Kira-kira begitu, udah nggak sanggup. Bertakwa sesuai dengan kemampuan. Mendingan banyak tapi ikhlas daripada sedikit nggak ikhlas. Betul ya Bu ya? Ya, kualitas dan kuantitasnya bagus. Sesuai dengan kemampuan kita, baca Quran, sholat, ibadah, sesuai kemampuan. Kalau udah nggak kuat, ya udah. Tapi memang Nabi mengajarkan hidupkan malam dengan begadang, tapi sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai kita udah nggak mampu malah sakit dan sebagainya ya. Seoptimal, semaksimal mungkin. Makannya dikurangin. Kemudian kalau capek istirahat. Ada selingannya bukan handphone ya. Bukan gadget, bukan laptop. Ngomongin orang, jelekin orang. Enggak, selingannya bahkan di masjid-masjid sekarang ada kajian. Kayak gini nih. Ada kajian supaya meningkatkan ilmu, pemahaman, amal. Ruh kita naik, memuncak. Kalau salafus soleh dulu, saat dia imannya lagi, bukan iman nih, amalnya menurun, masuk ke dalam kuburan. Ada tuh videonya tuh, masuk ke dalam kuburan, seakan-akan dia mati, bangkit lagi. Kalau kita lemas, datang ke ulama yang istiqomah, belum dia ngomong, kita udah semangat ibadahnya. Lihat Ustadz ini, lihat YouTube ini, wah semangat. Ataupun kajian-kajian yang diadakan di masjid. Saya biasa ngisi waktu lalu tuh jam 2:30 malam, Bapak Ibu ya. Pesertanya malaikat ya. Nggak ada jamaahnya sampai 2:30. Itu membuat kita semangat. Nabi kakinya sampai bengkak. Itu ibadahnya lama banget, semangat lagi. Oh anak kecil udah hatam, semangat lagi. Oh pahalanya luar biasa 1.000 bulan, semangat lagi. Gitu Bapak Ibu. Bahkan ada yang cuti. Kerja dikumpulkan buat 10 hari terakhir Ramadan. Wah pahalanya makin berat. Yang kita korbankan makin berat pahala yang kita dapatkan. Jadi sesuai dengan kemampuan Bu. Gaspol, jangan kasih kendor. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam kemuliaan yang membuat kita bahagia dunia akhirat. Kenapa kalau udah nyampe derajat takwa Bu? Apa yang terjadi? Allah berikan kemudahan dalam hidup kita.
Allah berikan jalan keluar dalam permasalahan kita. Hidupnya sangat mudah dengan berkah. Allah ampunin kita, Allah tutup aib kita, Allah masukkan kita ke dalam surga. Diberkahi oleh Allah, anak, istri, keluarga. Ibu rasain nggak? Ini sebagai yang terakhir, ibu bapak kira-kira merasa amalnya diterima atau enggak? Udah 24 Ramadan nih. Kalau merasa diterima, ada perubahan nggak dalam diri kita? Semakin baik, semakin buruk. Kalau semakin meningkat kalau semakin buruk, jauh dari Allah, tandanya nauzubillah min dzalik. Malah, maka Allah ngelihat bukan pertengahan, bukan awal, tapi di akhir. Ibaratnya pacuan kuda, detik-detik terakhir, gas semakin kencang, semakin dahsyat, hingga kita menggapai Lailatul Qadar menjadi hambanya yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jemur keripik di tengah sawah, cakep. Keripik dijemur di atas batu, cakep. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Insya Allah, Masya Allah banget dari Ustadz Said atas pemaparannya, atas materinya, atas ilmunya yang telah di-share ke kita semua. Semoga apa yang telah diberikan, apa yang telah disampaikan ke kami semua, itu bisa menjadi amal jariah bagi Ustadz, bisa menjadi kebaikan, kebaikan yang Ustadz lakukan itu kembali lagi kepada Ustadz sendiri dan keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, eh, mungkin dari kakak-kakak, bapak ibu semuanya, Alhamdulillah tadi beberapa pertanyaan telah dijawab oleh Ustadz Said. Apakah masih ada apakah masih ada yang ingin bertanya terkait dengan perjalanan kita, materi yang telah diberikan oleh Ustadz Said? Silahkan, apakah ada kakak-kakak semuanya, bapak ibu? Apakah ada? Dari saya mau bertanya boleh? Oh, boleh Kak. Kak Kurina silahkan. Terima kasih, Mas Adrian. Ini Ustadz ingin bertanya terkait dengan bagaimana kita uh, muhasabah gitu ya Ustadz. Eh, di di ketika itikaf itu gitu, ketika meraih, ketika sedang mencari malam Lailatul Qadar itu kita sambil muhasabah dan eh, kayak tadi kan Ustadz bilang kalau misalnya kita semakin dekat atau semakin banyak amalan baiknya di akhir-akhir Ramadan itu berarti itu ciri-cirinya gitu. Ciri-cirinya kita eh, berhasil menjadi orang yang apa namanya lebih baik gitu dari sebelumnya. Nah, eh, Kak, apa ya? Mungkin tanda-tandanya apa sih Ustaz gitu? Kayak gimana caranya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik itu gitu. Bagaimana cara muhasabahnya? Terima kasih Ustaz. Ya baik. Baik, suara saya ada. Masuk, Ustaz. Terdengar Ustaz. Ya baik. Ada. Silakan. Membuat kita semakin lebih baik lagi, ada namanya obat hati. Ya, obat hati. Jadi ini manusia itu berpotensi baik dan buruk. Kalau dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia seperti binatang bahkan lebih sesat lagi. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan lebih dahsyat lagi mengalahkan iblis seperti Fir'aun. Iblis nggak pernah bunuh bapak ibunya. Aku sebagai Tuhan. Zaman sekarang ada nggak manusia bunuh orang tuanya, anaknya dan sebagainya. Makanya kata iblis, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Ya. Nah itu kalau mengikuti hawa nafsunya lebih rusak daripada setan ataupun binatang. Potensi yang kedua kita adalah potensi kebaikan, ketakwaan ada di dalam diri kita. Malaikat taat kepada Allah wajar karena imannya stabil dan nggak punya hawa nafsu. Manusia punya hawa nafsu tapi dia taat kepada Allah.
Maka itulah dia yang istimewa, derajatnya bisa mengalahkan derajat malaikat. Dia adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal kita memperbaiki diri kita terus, memperbaharui keimanan kita, kemudian bergaul dengan orang soleh, lingkungan yang baik, kemudian datang ke ulama yang istiqomah, baca Al-Quran, sholat malam, puasa sunnah. Mau tahu nggak iman kita lagi kuat atau enggak? Kita bisa melaksanakan puasa sunnah. Mau tahu nggak apakah iman kita kuat atau enggak? Dia bisa melakukan sholat malam. Nah, kalau itu kita laksanakan kan sekarang ringan kan? Kita bisa puasa, kita bisa sholat tarawih, tahajud. Betapa beruntungnya orang yang puasa, sholat tahajud dan sebagainya. Berarti imannya lagi di atas rata-rata, ya. Tapi justru hasilnya nanti dari sebulan ini untuk 11 bulan yang akan datang masuk dari Syawal. Makanya sebelum Ramadan Qobliyah namanya Syakban, puasa sunnah, memperbanyak puasa. Qobliyah namanya. Puncaknya Ramadan, setelah Ramadan Syawal, 6 hari. Man Sama Ramadan thumma atba'ahu sitan min Syawal kana kasiyamid dahr. Orang yang puasa Ramadan melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya setahun penuh. Maksudnya adalah apa? Allah menginginkan sepanjang tahun kita adalah bertakwa kepada Dia. Jangan menjadi kun Ramadhanian wala takun Ramadhanian. Kun Rabbanian wala takun Ramadhanian. Jadilah hamba Allah yang Rabbani, yang tunduk patuhnya bukan hanya di bulan Ramadan saja. Justru hasilnya 1 bulan ini Allah gembleng kita siang dan malam untuk 11 bulan yang akan datang. Ada perubahan nggak dalam diri kita? Semangat sodako terus nggak? Puasa sunnah terus nggak? Baca Quran lanjut lagi nggak? Ya, rajin ke masjid, rajin silaturahim, mengkaji ilmu, akhlak mulia dan sebagainya. Kalau semakin baik, tandanya sukses. Dia melakukan amal, kemudian istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz. Bisa kamu ya. Oke, alhamdulillah terjawab ya Kak Rina ya, terjawab ya atas pertanyaannya dan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz telah memberikan jawabannya. Oke, sekali lagi apakah ada dari Bapak Ibu Kakak-kakak semuanya yang masih ingin bertanya? Mungkin di hatinya masih gelisah, mungkin pengen gitu, ingin menanyakan sesuatu, nggak apa-apa kalau mau on mic boleh, atau mau chat di kolom Zoom juga boleh. Silahkan, Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Selagi narasumber kita masih ada di sini. Apakah ada? Oke, Bapak Ibu semuanya. Eh, ada beberapa. Oke. Sekali lagi, apakah ada kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu, yang mungkin masih ingin yang ditanyakan terkait dengan Alhamdulillah materi yang telah disampaikan oleh Ustadz. Alhamdulillah. Oh Saya iya, baik, saya cukupkan ya. Saya izin lebih dulu kalau memang udah nggak ada karena ada kegiatan lanjutan. Ya, oh iya, oh iya, Ustadz. Siap. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih, Jajakol. Terima kasih banyak. Sangat baik, bermanfaat sekali sambil nunggu. Ya, sangat Ya, bermanfaat sekali untuk materinya, ilmu yang telah di-sharingkan pada sesi siang baik. hari ini. Terima Jazakallah. Bayakum berkah selalu. Izin Amin. semua ya. Amin. Amin. Ya, Silakan. Terima kasih hati-hati banyak Ustadz. Ustaz. Semoga dilancarkan urusannya dimudahkan. Oke. Oke, Amin. Bapak Ibu semuanya mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin saya ingin mengingatkan sekali lagi ada di kolom chat terkait dengan form untuk evaluasi acara hari ini. Mungkin Bapak Ibu memiliki saran, tanggapan, dan evaluasi terkait dengan acara kita pada sesi siang hari ini. Silahkan boleh untuk diisi untuk kita sama-sama tahu feedback dari Bapak Ibu semuanya.
izin Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya izin untuk sebelum kita mengakhiri acara kita pada sesi siang hari ini, izin saya recall kembali, mengingatkan kembali terkait dengan program-program yang ada di zakat sukses di bulan Ramadan. Itu yang pertama tadi, alhamdulillah sempat disampaikan terkait dengan THR guru ngaji. Terus yang kedua, tebar Al-Quran. Terus yang ketiga, sedekah alat ibadah. Terus kemudian ada bingkisan Ramadan, terus juga ada berbuka bahagia dan juga berbagi takjil. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya di bulan Ramadan ini, di bulan penuh berkah, di bulan penuh kasih sayang, di bulan dimana kita saling berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Karena semua kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama melakukan kebaikan seperti itu. Oh iya, dan juga tadi ada program untuk Ramadan di negeri Palestina. Seperti- Kemudian, maaf Ya, oh ya, oh ya. silakan. Maaf sebelumnya, izin saya untuk sebelum menutup acara atau perjalanan kita pada siang hari ini, izin saya mengingatkan bahwa acara hari ini merupakan rangkaian acara, jadi tentu besok masih ada acara lanjutannya. Insya Allah besok kita akan ada Zoom seperti ini juga dengan tema tanya jawab seputar life purpose, goals, dan afterlife vision bersama Dr. M. Zain Permana MSI. Di jam di tanggal 25 Maret 2025 di jam 15.45 sampai 17.45 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu semuanya diharapkan join kembali di esok hari. Seperti itu. Apakah boleh semuanya, Bapak Ibu semuanya, apakah boleh kita kembali join di besok hari untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kebermanfaatan di bulan Ramadan ini? Kita isi, Insya Allah. insya Allah. Kita isi waktu Insya luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, tak terasa kita udah di penghujung acara. Kita akhiri untuk meet untuk kita akhiri Zoom kita, untuk seminar kita, untuk perjalanan kita pada sesi siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, La ilaha illallah. astaghfiruka wa atubu. Oke, izin Bapak Ibu semuanya, saya selaku MC pamit Terima undur kasih, Mas ya. Alfian. Bapak, kita cek semangatnya sekali lagi ya. Masih ingat kan jargonnya? Siap. Sip. Sip. Semangat pagi. Oke, kita cek semangat dulu. Pagi, Pagi. Pagi. pagi, Pagi. Pagi. semangat pagi. 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 Pagi, Pagi. pagi, pagi. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita tutup dengan saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Oke, kasih banyak terima kasih. semuanya. Terima kasih, Oke, sampai jumpa. sebelumnya Sampai izin jumpa. sebelum keluar kita mau sesi foto dulu ya. Boleh Oh, open mic, boleh open kamera, kita sesi foto dulu. oke. Saya ingin melihat senyuman terbaiknya. Boleh berikan senyuman terbaiknya ke kami. Oke, oke, kita siap-siap, kita ambil foto. Satu, dua, tiga. Oke, bergaya boleh bergaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, Sampai ketemu di esok hari. Oke, jangan lupa besok kita. insya Allah. Oke, silakan Terima Bapak kasih Ibu. ya. Saya mohon pamit. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.